hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Udah berapa lama nih di rumah? Nggak sekolah, nggak main di luar, tapi tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita kalau di hari ini adik-adik kita bisa impa lagi, tapi di rumah masing-masing. Nah, adik-adik saat ini kita mau membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk ambil dulu, siapin dulu Alkitabnya masing-masing, siapin dirinya masing-masing. Kalau udah diambil Alkitabnya, udah siap duduk baca firman Tuhan, habis itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin doa Kak Gloria. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Gloria yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sudah siap membaca Alkitab? Oke, mana Alkitabnya? Pegang Alkitabnya. Siap-siap untuk baca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ratapan. Ratapan itu di Perjanjian Lama, tadi kakak sudah bilang. Ratapan itu di setelah Yeremia. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya.
karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Ya adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau nunjukin satu video untuk adik-adik. Oke, silakan nonton. Apakah PR-nya sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Topan, mana PR-mu? Belum saya kerjakan, Bu. Topan, maju sini. Iya, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, sesuai perjanjian, kamu harus menerima hukuman. Kasihan ya Topan. Iya, kasihan ya. Nyapu nih, ya. Capek ya? Ini, minum dulu. Terima kasih, Bu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Topan? Saya main, Bu. Bermain itu baik. Anak-anak memang harus bermain, tapi harus ingat waktu belajar, ya? Iya, Bu. Kamu sanggup tidak menyelesaikan PR-mu besok? Sanggup, Bu. Bagus. Nah, ayo sekarang masuk ke kelas lagi. Terima kasih, Bu. Asik. Terima kasih ya. Hore, bebas lagi. Ya adik-adik, tadi udah nonton kan cuplikan video dari yang tadi kakak putar. Nah, sekarang kakak mau tanya, tadi videonya itu ceritanya tentang siapa sih? Ya, tentang Topan. Topan apa yang lagi dia terima dari ibu gurunya? Dia terima hukuman dari ibu gurunya karena si Topan nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, makanya dihukum sama ibu gurunya. Tahu nggak adik-adik, kenapa ibu gurunya hukum Topan?
bukan karena ibu gurunya sebel sama Topan atau benci sama Topan, tapi ibu gurunya tuh mau ngasih tahu kalau Topan tuh salah, nggak ngerjain tugasnya. Makanya dikasih hukuman supaya Topan itu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kalau misalnya nanti ibu gurunya kasih tugas atau PR lagi, si Topan akan mengerjakan itu di rumah. Nah, adik-adik, begitu juga dengan firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama. Tahu nggak, Tuhan Allah juga menghukum bangsa Yerusalem. Kenapa Tuhan Allah menghukum bangsa Yerusalem? Karena mereka salah, mereka nggak taat sama Tuhan Allah. Mereka nggak taat sama perintah Tuhan Allah. Makanya Tuhan Allah menghukum mereka. Yang tadinya bangsa Yerusalem tuh bangsa yang kaya, yang semuanya mereka punya. Tapi ketika Tuhan Allah menghukum mereka, mereka nggak punya apa-apa, adik-adik. Nah, itu Tuhan Allah lakukan bukan karena Tuhan Allah membenci mereka, tapi karena begitu sayangnya Tuhan Allah sama mereka, makanya Tuhan Allah tuh mau nunjukin kalau bangsa Israel itu, bangsa Yerusalem itu salah. Yang mana yang benar Tuhan Allah tunjukin dengan menghukumnya. Jadi adik-adik, kalau misalnya nih di rumah mama atau papa menghukum adik-adik, itu bukan karena mama papa nggak sayang sama adik-adik, tapi karena mereka mau ngasih tahu yang benar yang mana untuk adik-adik. Ataupun begitu juga dengan guru-guru, bapak guru atau ibu guru atau kakak sekolah minggu di IMPA. Nah, kalau mereka menghukum adik-adik bukan karena mereka nggak sayang sama adik-adik atau benci sama adik-adik, tapi mereka mau kasih tahu yang mana yang baik untuk adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau taat sama perintah Allah, sama perintah Tuhan? Nah, kalau mau taat sama perintah Tuhan, tandanya adik-adik juga harus dengar-dengaran sama orang tua, sama ibu guru, bapak guru, sama kakak-kakak sekolah minggu, kakak IMPA. Nah, untuk apa? Untuk taat sama perintah Tuhan. Oke, sekarang ceritanya sudah selesai. Kita mau tutup ceritanya, mau tutup bacaan firman Tuhan dengan doa. Mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami sudah membaca firman Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan dengan mematuhi perintah orang tua kami ataupun orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, meskipun kami jauh dari teman-teman IMPA kami, teman-teman sekolah minggu kami, ataupun juga jauh dari kakak layan kami, namun dengan teknologi yang ada, Tuhan memberkati kami supaya kami tetap menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Ampuni akan dosa dan salah yang kami perbuat Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.